Saya datang untuk meminta maaf, Raka. Saya sudah tahu yang sebenarnya. Tolong, kembalilah ke perusahaan. Anda memecat saya di depan publik seperti pencuri, Bu. Sekarang Anda meminta saya kembali seolah martabat saya bisa dibeli dengan kata maaf. Lampu neon di ruang kerja Wijaya Logistics masih berpendar pucat, memantul pada permukaan meja kaca yang dipenuhi tumpukan berkas. Di sudut ruangan, jarum jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Raka Pratama menyeka keringat di pelipisnya, jemarinya masih menari lincah di atas papan ketik. Suara ketikan itu menjadi satu-satunya ritme yang memecah keheningan lantai 4 malam ini. Raka tahu ia seharusnya sudah pulang 2 jam yang lalu. Namun, laporan proyek ekspansi logistik di wilayah timur harus sempurna. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar rutinitas mencari nafkah. Ini adalah napas bagi ibunya yang tengah berjuang melawan komplikasi jantung di rumah sakit. Setiap baris data yang ia periksa, setiap efisiensi biaya yang ia temukan, adalah harapan untuk biaya pengobatan bulan depan. Masih belum selesai, Ra. Suara itu membuat Raka menoleh. Randy, rekan satu timnya, berdiri di ambang kubikel dengan senyum yang tampak ramah, namun tidak mencapai matanya. Randy adalah sosok yang selalu tampil necis. Kontras dengan Raka yang kemejanya sudah mulai memudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Sedikit lagi, Ren. Aku ingin memastikan semua angka di laporan ini valid sebelum kuserahkan ke meja Bu Alina besok pagi. Jawab Raka tulus. Randy mendekat, menepuk bahu Raka dengan akrab. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Sini, biar aku yang bantu final check dan merapikan filenya ke folder pusat. Kamu pulanglah, ibumu pasti menunggumu. Ada keraguan sejenak di hati Raka. Namun rasa lelah yang menghantam dan bayangan wajah pucat ibunya di ruang perawatan membuatnya luluh. Terima kasih, Ren. Aku berhutang padamu. Tolong pastikan bagian integrasi vendor tidak berubah, ya. Raka membereskan tas ranselnya yang usang, tidak menyadari sorot mata Randy yang berubah dingin saat menatap layar monitor yang ditinggalkan terbuka. Begitu langkah kaki Raka menghilang di balik pintu lift, jemari Randy mulai bergerak cepat. Dengan beberapa perintah delete dan manipulasi angka pada kolom anggaran, laporan yang awalnya sempurna itu berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Randy menyisipkan jejak digital yang seolah-olah menunjukkan bahwa Raka telah melakukan penggelapan dana sisa proyek. Keesokan paginya, atmosfer di kantor terasa mencekam. Suara langkah sepatu hak tinggi yang tegas bergema di lorong, menandakan kedatangan Alina, sang CEO muda yang dikenal dengan julukan Iron Lady. Cantik, namun sedingin es. Baginya, efisiensi adalah segalanya, dan kegagalan adalah dosa yang tak termaafkan. Raka baru saja duduk di kursinya ketika sekretaris Alina memanggilnya dengan nada suara yang datar. Raka Pratama dipanggil ke ruang CEO. Sekarang, Raka berjalan menuju ruang kaca di ujung lorong dengan perasaan tidak enak. Begitu masuk, ia melihat Alina berdiri di balik meja besarnya, menatap keluar jendela dengan tangan bersedekap. Di atas mejanya, sebuah tablet menampilkan laporan proyek yang dikerjakan Raka semalam. Jelaskan ini, suara Alina rendah, namun mengandung ancaman yang nyata. Raka mendekat, matanya membelalak saat melihat angka-angka di layar. Bu, ini bukan laporan saya. Angka-angka ini dimanipulasi. Biaya operasional di sini melonjak 3 kali lipat. Padahal saya... Cukup. Alina berbalik, matanya yang tajam menatap langsung ke netra Raka. Saya tidak butuh alasan. Saya memegang data teknis. Jejak digital menunjukkan file ini terakhir kali diakses dan diunggah dari akun pribadimu tepat pukul 10 malam. Kau pikir aku bodoh, Raka? Bu Alina, tolong dengar saya. Semalam Randy membantu saya. Jangan melempar kesalahan pada orang lain untuk menutupi ketidakjujuranmu sendiri. Potong Alina dingin. Wijaya Logistics tidak dibangun di atas kebohongan. Kau telah mengkhianati kepercayaan perusahaan demi kepentingan pribadimu. Raka merasa dunianya runtuh, dadanya sesak, bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena harga dirinya diinjak-injak tanpa kesempatan untuk membela diri. Ia menatap Alina, berharap menemukan sedikit celah empati di wajah cantik itu. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan yang kaku. Bu, saya bekerja di sini dengan kejujuran. Ibu saya sedang sakit,
Saya tidak mungkin. Keadaan pribadimu bukan urusan saya dan bukan alasan untuk mencuri dari perusahaan ini, ucap Alina sambil duduk di kursi kebesarannya, lalu mengeluarkan sebuah map merah. Ini surat pemecatanmu. Pergi sekarang sebelum saya membawa kasus ini ke jalur hukum. Anggap saja ini kemurahan hati saya yang terakhir karena tidak melaporkanmu ke polisi. Raka terdiam. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Di luar ruangan, ia bisa melihat Randy berdiri di balik kaca, berpura-pura sibuk namun sebuah seringai tipis menghiasi wajahnya. Raka melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, meski hatinya hancur berkeping-keping. Di bawah sorot mata sinis, rekan-rekan kerjanya yang kini menganggapnya seorang pencuri, Raka berjalan menuju pintu keluar. Ia tahu, perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi tentang bagaimana memulihkan martabat yang telah dirampas secara tidak adil oleh keangkuhan seorang pemimpin yang hanya melihat angka tanpa pernah melihat manusia di baliknya. Udara di dalam lift terasa begitu tipis saat Raka turun menuju lobi. Di tangannya, sebuah kardus kecil berisi beberapa barang pribadi, sebuah cangkir kopi retak, kalender meja, dan foto kecil ibunya yang sedang tersenyum. Terasa seberat beban seluruh dunia. Setiap kali pintu lift berdenting terbuka di lantai yang berbeda, Raka merasa seolah-olah semua mata tertuju padanya, menghakiminya sebagai pencuri yang tertangkap basah. Begitu ia melangkah keluar dari gedung pencakar langit Wijaya Logistics, terik matahari Jakarta langsung menyengat kulitnya. Namun, dingin di hatinya tak kunjung hilang. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap gedung yang selama 3 tahun terakhir menjadi saksi bisu kerja kerasnya hingga larut malam. Semua dedikasi itu kini terhapus hanya dalam waktu 15 menit di ruang Alina. Raka merogoh sakunya, menggenggam ponselnya yang terus bergetar. Sebuah pesan dari rumah sakit muncul di layar. Tagihan pengobatan Ibu Rahayu untuk periode ini telah jatuh tempo. Mohon segera melakukan penyelesaian administrasi. Dunia seakan berputar. Raka terduduk di bangku halte bus yang berdebu, menutupi wajahnya dengan satu tangan. Uang pesangon? Jangan harap. Pemecatan tidak hormat karena tuduhan penggelapan berarti ia pulang dengan tangan hampa. Bahkan, reputasinya kini hancur. Siapa yang akan mempekerjakan seorang akuntan logistik yang dituduh memanipulasi data? Sementara itu, di lantai atas yang sejuk dan harum aromaterapi, Alina masih berdiri di depan meja kerjanya. Meski ia baru saja membersihkan perusahaan dari benalu, ada rasa tidak nyaman yang menyusup di sela-sela pikirannya. Ia kembali menatap data yang dimanipulasi itu. Secara teknis, semuanya terlihat valid. Jejak digital Raka ada di sana. Namun, ia teringat sorot mata pria itu tadi. Bukan sorot mata seorang kriminal yang ketakutan, melainkan sorot mata seseorang yang jiwanya baru saja dipatahkan. Bu Alina, suara Randy memecah keheningan. Ia masuk dengan wajah yang dibuat-buat prihatin. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka Raka akan melakukan hal serendah itu. Padahal saya sering membantunya. Alina menoleh perlahan, menatap Randy dengan dingin. Kerjakan sisa laporan yang ditinggalkannya. Saya ingin audit ulang untuk semua vendor yang dia tangani dalam 6 bulan terakhir. Jika dia berani mencuri sekali, pasti ada jejak lain. Tentu, Bu. Serahkan pada saya. Ujar Randy dengan nada penuh kemenangan yang tersembunyi. Namun, saat Randy keluar, Alina tidak langsung merasa lega. Ia adalah wanita yang dididik untuk mempercayai angka di atas segalanya. Ayahnya selalu berpesan, perasaan adalah kelemahan dalam bisnis. Tapi entah mengapa, kali ini angka-angka itu terasa tidak menceritakan keseluruhan cerita. Sore harinya, Raka melangkah menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakannya. Bau selokan dan uap panas dari atap seng menyambutnya. Ia mencoba mengatur napas, memaksakan sebuah senyuman tipis sebelum membuka pintu kayu yang sudah rayapan. Raka, kamu sudah pulang, Nak. Suara lemah itu terdengar dari kamar dalam. Raka meletakkan kardusnya di pojok ruangan dan segera menghampiri ibunya yang berbaring di atas tempat tidur tipis. Wajah wanita itu pucat, namun matanya selalu memancarkan kasih sayang yang tulus. Iya, Bu. Hari ini,
Hari ini kantor sedang tidak terlalu sibuk, jadi Raka pulang cepat. Dusta Raka. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya yang kurus dan terasa dingin. Kenapa tanganmu gemetar, Rak? Ada masalah di kantor? Tanya Ibu Rahayu, seolah memiliki insting yang tajam. Raka menggeleng kuat-kuat. Tidak, Bu. Hanya lelah. Oh iya, Raka sedang mempertimbangkan untuk mencari peluang di tempat lain. Mungkin yang lebih dekat dari rumah, agar bisa lebih sering menjaga ibu. Ibu selalu mendoakanmu, Nak. Selama kita jujur, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Jangan pernah ambil yang bukan hakmu, ya? Kata-kata ibunya bagaikan sembilu yang menyayat hati Raka. Ia telah jujur. Ia telah bekerja sampai darah dan keringatnya terkuras. Namun, kejujuran itu justru dibalas dengan fitnah yang kejam. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam 5 watt, Raka tidak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit yang bocor, bertanya-tanya pada keadilan. Di sisi lain kota, di dalam apartemen mewahnya, Alina juga sedang terjaga. Ia sedang memeriksa tabletnya saat menemukan sebuah folder tersembunyi di dalam peladen perusahaan yang merupakan cadangan dari komputer Raka. Folder itu tidak berisi angka-angka manipulasi, melainkan sebuah algoritma optimasi yang belum sempat diunggah. Isinya adalah perhitungan jenius yang justru bisa menghemat anggaran perusahaan hingga miliaran rupiah. Alina mengernyit. Kenapa seseorang yang berniat mencuri justru menciptakan sistem yang begitu menguntungkan perusahaan tanpa meminta imbalan? Sebuah keraguan besar mulai tumbuh di benaknya, seperti retakan kecil pada dinding es yang selama ini ia bangun. Minggu pertama setelah pemecatan itu terasa seperti mimpi buruk yang enggan berakhir. Bagi Raka, setiap pagi kini diawali dengan kecemasan yang mencekik. Ia berangkat sebelum matahari terbit, mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah mulai menipis di bagian kerah, lalu menyusuri jalanan Jakarta untuk mendatangi satu perusahaan ke perusahaan lain. Namun dunia industri ternyata lebih kecil dari yang ia bayangkan. Nama Raka Pratama telah tercemar. Kabar tentang akuntan yang memanipulasi data di Wijaya Logistics menyebar seperti virus di kalangan HRD. Maaf, Saudara Raka, posisi ini sudah terisi. Ujar seorang manajer personalia tanpa menatap matanya, hanya melihat sekilas pada catatan digital di layar komputer yang kemungkinan besar berisi peringatan tentang latar belakangnya. Raka berjalan keluar dengan bahu merosot. Ia duduk di trotoar, memandangi botol air mineralnya yang tinggal seteguk. Ia tidak peduli jika ia tidak makan seharian, namun bayangan tagihan rumah sakit ibunya adalah hantu yang terus mengejarnya. Ia telah menjual jam tangan peninggalan almarhum ayahnya, satu-satunya harta benda berharga yang ia miliki, hanya untuk menebus obat jantung minggu ini. Namun, itu tidak akan cukup untuk biaya rawat jalan bulan depan. Di gedung Wijaya Logistics, suasana justru semakin kacau. Di balik pintu kaca ruang kerjanya, Alina merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak Raka pergi, sistem logistik yang biasanya berjalan mulus kini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Randy, kenapa pengiriman ke wilayah timur terlambat 2 hari? Suara Alina meninggi, bergema di ruang rapat yang hening. Randy tampak berkeringat, wajahnya pucat. Bu, ada kendala di algoritma pembagian rutenya. Saya sedang mencoba memperbaikinya. Mencoba? Raka biasanya menyelesaikannya dalam 10 menit. Alina membanting map di atas meja. Dan apa ini? Kenapa ada selisih dana yang sangat besar di laporan mingguanmu? Ini justru lebih buruk daripada data yang kau klaim dimanipulasi oleh Raka. Alina tidak menunggu jawaban Randy. Ia keluar dari ruangan dengan langkah cepat, masuk ke kantor pribadinya dan mengunci pintu. Rasa frustrasinya memuncak. Ia kembali membuka folder cadangan milik Raka yang ia temukan malam sebelumnya. Semakin dalam ia membedah baris-baris kode dan catatan yang ditinggalkan Raka, semakin ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Raka tidak mencuri. Raka adalah orang yang selama ini menambal lubang-lubang kebocoran yang dibuat oleh orang lain. Jari-jari Alina gemetar saat melihat sebuah catatan kecil di pojok dokumen digital Raka.
Optimasi ini untuk memastikan perusahaan tidak merugi akibat penggelembungan biaya di vendor X. Vendor X adalah mitra yang dibawa oleh Randy. Kesadaran itu menghantam Alina seperti tamparan keras. Ia telah memecat orang yang paling setia dan jujur demi membela seorang pengkhianat yang pandai menjilat. Keangkuhannya telah membutakan logikanya sendiri. Malam harinya, badai mengguyur Jakarta dengan ganas. Raka pulang dengan pakaian basah kuyup setelah berjalan kaki sejauh 5 km untuk menghemat ongkos bus. Saat ia sampai di gang rumahnya, ia melihat beberapa tetangga berkumpul di depan pintu kontrakannya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Raka, syukurlah kamu pulang," seru Bu Sari, tetangga sebelah rumah yang sering membantu menjaga ibunya. "Ibumu tadi sesak napas hebat. Kami terpaksa memanggil ambulans puskesmas, tapi mereka bilang harus segera dirujuk ke RSUD. Raka berlari masuk ke dalam. Di sana, di atas tempat tidur yang lembab karena atap yang bocor, ibunya terengah-engah dengan wajah membiru. Raka memeluk ibunya, merasakan tubuh kurus itu bergetar hebat. "Ibu, bertahanlah, Bu. Raka di sini," bisiknya dengan suara serak. Air mata yang sejak seminggu lalu ia tahan akhirnya pecah bersamaan dengan guntur yang menggelegar di atas langit-langit seng rumah mereka. Ia merogoh sakunya, namun hanya menemukan beberapa lembar uang Rp10.000 yang kumal. Ia merasa menjadi manusia paling tidak berguna di dunia. Dedikasinya, kejujurannya, dan semua malam tanpa tidurnya di kantor tidak mampu memberinya kekuatan untuk menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Di tengah keputusasaan itu, Raka teringat wajah dingin Alina di ruang CEO. Ia merasakan amarah yang murni bercampur dengan kesedihan yang amat dalam. Baginya, keadilan hanyalah dongeng bagi orang-orang kaya seperti Alina. Di titik nadir ini, Raka kehilangan segalanya. Pekerjaan, nama baik, dan hampir saja kehilangan harapannya. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah apartemen mewah, Alina sedang duduk termenung menatap alamat rumah Raka di layar ponselnya. Dihantui oleh bayang-bayang kesalahan yang baru saja ia sadari. Kantor pusat Wijaya Logistics Nusantara yang biasanya teratur kini tampak seperti medan perang yang kacau. Di tengah hiruk-pikuk dering telepon dan keluhan pelanggan yang tak henti-hentinya masuk, Alina berdiri di depan dinding kaca ruang kerjanya. Matanya yang sembab menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Di hadapannya, sistem pemantauan logistik nasional yang biasanya berwarna hijau kini berkedip-kedip merah. Kegagalan sistem yang terjadi sejak kepergian Raka bukan sekadar gangguan teknis biasa. Ini adalah sabotase yang terencana. "Masuk!" perintah Alina dengan suara parau saat mendengar ketukan di pintunya. Randy melangkah masuk dengan wajah yang dipaksakan tampak panik. "Bu Alina, situasi di lapangan semakin memburuk. Sistem server kita terkunci, dan saya khawatir data pelanggan mulai bocor. Saya rasa ini adalah serangan balas dendam dari Raka. Dia pasti menanam malware sebelum dia pergi." Alina tidak langsung menjawab. Ia berbalik perlahan, menatap Randy dengan pandangan yang sulit diartikan. "Begitukah menurutmu, Randy, bahwa Raka, orang yang bahkan tidak mengambil sisa cutinya demi menyelesaikan proyek ini, adalah orang yang ingin menghancurkan kita?" "Data tidak berbohong, Bu," jawab Randy cepat. Suaranya sedikit meninggi karena gugup. "Hanya dia yang punya akses ke kode inti itu." "Kau benar, Randy. Data tidak berbohong," ucap Alina pelan, sambil melangkah menuju meja kerjanya. Ia memutar layar monitornya ke arah Randy. "Itulah sebabnya semalam aku memanggil tim audit eksternal dari pihak ketiga, orang-orang yang tidak mengenalmu, tidak mengenalku, dan tidak mengenal Raka." Wajah Randy mendadak pucat pasi. Butiran keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Alina menekan sebuah tombol, menampilkan serangkaian log aktivitas server yang sangat detail. Tim audit menemukan bahwa semua manipulasi data yang dituduhkan kepada Raka sebenarnya dikirim dari alamat IP dinamis yang menggunakan masking. Tapi, mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka masuk ke akun Raka pada pukul 10 malam, sementara kamera CCTV di lobi menunjukkan Raka sudah keluar dari gedung pada pukul 9:05. Alina menjeda kalimatnya, membiarkan keheningan menyiksa Randy.
Lalu, siapa yang masih ada di kantor pada jam itu? Siapa yang tertangkap kamera masuk kembali ke ruang kerja tim logistik setelah semua orang pulang? Ternyata itu kau, Randy. Kau menggunakan kartu akses cadangan yang seharusnya sudah dilaporkan hilang. Saya bisa jelaskan. Itu pasti kesalahan sistem. Randy terbata-bata. Langkahnya mundur perlahan menuju pintu. Belum selesai, potong Alina dingin. Audit juga menemukan aliran dana dari vendor X, mitra yang kau rekomendasikan, ke rekening pribadi atas nama adik iparmu. Raka bukan penggelap dana. Dialah yang selama ini mengunci anggaran agar kau tidak bisa mencurinya. Dan sekarang, sistem ini terkunci karena kau mencoba mengubah algoritma yang dibuat Raka tanpa memahaminya, bukan? Randy tidak lagi bisa berkata-kata. Keangkuhannya runtuh seketika. Tanpa perlu perintah lebih lanjut, 2 petugas keamanan yang sudah menunggu di luar pintu langsung masuk dan menggiring Randy keluar. Namun, kemenangan kecil itu tidak membuat Alina merasa tenang. Alih-alih merasa puas karena kebenaran terungkap, dadanya justru terasa sesak oleh beban penyesalan yang luar biasa. Alina jatuh terduduk di kursi kebesarannya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ingatannya kembali pada hari pemecatan Raka, pada sorot mata pria itu yang hancur, pada kata-kata kasarnya yang merendahkan harga diri Raka, dan pada penolakannya untuk mendengarkan satu patah kata pun penjelasan. Ia teringat betapa ia sangat membanggakan dirinya sebagai pemimpin yang logis dan objektif. Namun kenyataannya, ia hanyalah seorang diktator kaku yang tertipu oleh manipulasi murahan karena terlalu malas untuk melihat sisi kemanusiaan karyawannya. Apa yang telah kulakukan? Bisiknya pada diri sendiri. Alina segera menyambar tas dan kunci mobilnya. Ia mengabaikan panggilan sekretarisnya dan jadwal rapat penting yang seharusnya ia pimpin. Ada sesuatu yang jauh lebih mendesak daripada angka-angka di layar monitor atau reputasi perusahaan. Ia harus menemukan Raka. Bukan hanya karena perusahaan membutuhkannya untuk memperbaiki sistem yang hancur, tetapi karena jiwanya sendiri butuh menebus kesalahan besar yang telah ia perbuat. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, Alina terus menatap layar ponselnya, melihat profil karyawan Raka yang kini terasa seperti beban moral yang berat. Ia menyadari bahwa memecat seseorang sangatlah mudah, namun mengembalikan martabat yang telah dihancurkan adalah tugas yang mungkin mustahil untuk ia selesaikan. Retakan dalam kebohongan Randy telah terbuka, namun retakan dalam hati Alina baru saja dimulai. Ia kini menyadari bahwa kepemimpinan tanpa empati hanyalah sebuah bentuk tirani yang elegan, dan ia telah menjadi pelaku utamanya. Mobil sedan mewah berwarna hitam legam itu tampak seperti benda asing yang terdampar di bibir gang sempit di kawasan padat penduduk Jakarta Timur. Alina keluar dari kendaraan dengan perasaan ragu. Udara panas yang lembab dan aroma khas pemukiman padat. Perpaduan antara asap dapur, jemuran basah, dan air selokan langsung menyambut indranya. Ia menatap layar ponselnya, memastikan titik koordinat alamat yang ia dapatkan dari bagian personalia. Dengan langkah hati-hati, Alina mulai menyusuri gang yang hanya cukup dilewati satu sepeda motor itu. Beberapa warga menatapnya dengan penuh selidik. Maklum, pakaian formal kantor dan sepatu hak tinggi yang dikenakannya sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah dengan dinding semen yang mulai terkelupas dan atap seng yang terlihat berkarat. "Permisi, apa benar ini rumah Raka?" Tanya Alina lembut kepada seorang wanita paruh baya yang sedang duduk di depan teras sambil mengupas bawang. "Oh, Mas Raka?" "Iya, benar Mbak. Tapi Mas Raka sedang di dalam, baru saja pulang dari RSUD." Jawab Bu Sari sambil menunjuk ke arah pintu kayu yang catnya sudah memudar. "Masuk saja Mbak. Kasihan mereka, sedang banyak cobaan." Alina menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang entah mengapa mendadak hilang. Ia, yang biasanya mampu menghadapi ratusan pemegang saham tanpa gemetar, kini merasa tangannya dingin saat mengetuk pintu kayu itu. Tok, 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 pintu terbuka perlahan. Sosok Raka muncul dari balik remang-remang ruangan. Pria itu tampak berantakan. Kemejanya kusut, matanya merah karena kurang tidur,
dan wajahnya terlihat jauh lebih tirus dibandingkan terakhir kali mereka bertemu di kantor. "Bu Alina?" Suara Raka terdengar datar, namun ada nada keterkejutan sekaligus luka yang dalam di sana. "Untuk apa Ibu kesini? Ingin menyerahkan surat tuntutan hukum secara langsung?" "Raka, aku..." Alina tercekat. Kata-kata yang sudah ia susun di dalam mobil menguap begitu saja saat melihat kondisi di dalam rumah Raka. Dari tempatnya berdiri, Alina bisa melihat ruang tamu yang merangkap sebagai ruang makan dan kamar tidur darurat. Di atas sebuah tempat tidur besi yang tua, seorang wanita tua berbaring lemah dengan selang oksigen kecil di hidungnya. Raka baru saja selesai menyuapi ibunya. Sebuah mangkuk bubur encer masih tergeletak di atas meja kecil yang kakinya diganjal kayu. "Jika Ibu datang untuk menghina saya lagi, silakan. Tapi tolong, jangan di depan ibu saya," ucap Raka lirih, suaranya bergetar menahan emosi. Ia keluar dari rumah dan menutup pintu perlahan agar pembicaraan mereka tidak terdengar ke dalam. Alina menunduk, tak berani menatap mata Raka. "Raka, aku sudah tahu semuanya. Randy, aku sudah memecatnya. Audit membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Aku datang untuk meminta maaf." Raka tertawa pendek, sebuah tawa getir yang membuat hati Alina terasa nyeri. "Minta maaf? Setelah Ibu mempermalukan saya di depan seluruh divisi? Setelah Ibu membuat saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun karena nama saya dicoret dari daftar hitam?" Raka melangkah maju, memaksa Alina menatap realitas di depannya. "Ibu lihat gang ini, Ibu lihat rumah ini. Saat Ibu memecat saya tanpa mau mendengar penjelasan, Ibu bukan hanya menghentikan karier saya, Ibu menghentikan biaya pengobatan ibu saya. Ibu hampir membunuhnya dengan keangkuhan Ibu." Alina merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu keputusannya yang gegabah bisa berdampak sedalam ini pada kehidupan seseorang. Di dunianya, kegagalan berarti penurunan harga saham atau kehilangan klien. Di dunia Raka, kegagalan berarti taruhan nyawa. "Aku benar-benar tidak tahu, Raka. Aku salah," bisik Alina parau. "Tentu saja Ibu tidak tahu. Karena bagi orang seperti Ibu, kami hanyalah angka dalam laporan tahunan. Kami bisa diganti kapan saja. Kami tidak punya wajah, tidak punya keluarga, dan tidak punya perasaan," kata Raka dengan nada dingin yang mematikan. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara anak-anak kecil yang berlarian di ujung gang. Alina ingin sekali merogoh tasnya, memberikan bantuan finansial atau apapun untuk menebus kesalahannya. Namun, ia melihat sorot mata Raka, sorot mata penuh harga diri yang meski hancur, tetap tegak. Ia sadar, uang tidak akan bisa memperbaiki luka yang sudah ia torehkan pada martabat pria ini. "Pulanglah, Bu Alina," ujar Raka sambil berbalik menuju pintunya. Kebenaran mungkin sudah terungkap, tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa Ibu adalah orang yang paling saya sesali pernah saya kenal. Pintu kayu itu tertutup dengan bunyi berderit, meninggalkan Alina berdiri sendirian di tengah gang yang sempit. Ia merasa begitu kecil, jauh lebih kecil dibandingkan rumah-rumah kumuh di sekitarnya. Hari itu, Alina menyadari bahwa perjalanannya untuk menebus kesalahan akan jauh lebih panjang dan sulit daripada sekadar memulihkan sistem perusahaan yang rusak. Ia telah melihat wajah dari korbannya, dan bayangan itu akan terus menghantuinya. Pintu kayu itu tertutup dengan debuman pelan, namun bunyinya menggema di telinga Alina seperti suara guntur. Ia masih berdiri mematung di gang sempit itu, mengabaikan debu yang menempel di sepatunya dan tatapan penasaran para tetangga. Kata-kata Raka, bahwa ia adalah orang yang paling pria itu, sesali untuk dikenal, terasa lebih menyakitkan daripada kerugian miliaran rupiah yang pernah ia alami di bursa saham. Alina berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah gontai. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan dingin, ia hanya bisa duduk diam, menggenggam kemudi tanpa menyalakan mesin. Keheningan itu justru membuatnya semakin tersiksa oleh suara hatinya sendiri. Ia teringat bagaimana Raka memperlakukan ibunya dengan begitu lembut, kontras dengan cara ia memperlakukan Raka di kantor, dingin, curiga, dan tanpa ampun.
Keesokan harinya di kantor, Alina tidak lagi menjadi Iron Lady yang biasanya. Ia duduk di ruangannya, menatap kursi kosong di kubikel yang dulu ditempati Raka. Sistem perusahaan masih mengalami kendala, dan tim IT yang baru ia bentuk tampak kewalahan menangani sisa-sisa sabotase Randy. Bu Alina, Dewan Komisaris mendesak agar sistem logistik segera pulih sepenuhnya. Jika tidak, kontrak dengan mitra utama kita akan diputus. Lapor sekretarisnya dengan nada cemas. Alina menghela napas panjang. Ia tahu solusi tercepat adalah membawa Raka kembali. Bukan hanya karena kemampuannya, tapi karena sistem itu adalah anak dari pemikiran Raka. Namun, ia juga tahu bahwa memanggil Raka kembali dengan tawaran uang hanya akan semakin menghina harga diri pria itu. Sore itu, Alina kembali mendatangi kawasan rumah Raka. Namun kali ini, ia tidak mengenakan pakaian kantor. Ia mengenakan celana jeans dan blus sederhana, mencoba membaur meski aura anggunnya tetap sulit disembunyikan. Ia membawa sebuah map besar berisi dokumen resmi perusahaan. Ia menemukan Raka sedang duduk di teras kecilnya, sedang memperbaiki sebuah radio tua milik tetangganya untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Raka mendongak, matanya menyipit saat melihat Alina kembali. "Saya rasa saya sudah cukup jelas kemarin, Bu," ucap Raka tanpa menghentikan jemarinya yang lincah mengutak-atik kabel. "Aku tidak datang untuk berdebat, Raka," sahut Alina pelan. Ia berdiri di depan teras, tidak berani melangkah masuk tanpa izin. "Aku datang untuk menyerahkan ini." Alina meletakkan map itu di atas meja kecil di samping Raka. Itu adalah surat pemulihan nama baik secara resmi yang sudah diterbitkan perusahaan. Aku juga sudah mengirimkan salinannya ke seluruh jaringan mitra logistik di Indonesia agar namamu bersih dari blacklist. Dan itu adalah cek kompensasi atas gaji dan bonus yang seharusnya kau terima selama ini, ditambah biaya kerugian moral. Raka berhenti bekerja. Ia menatap map itu sejenak, lalu menatap Alina. "Ibu pikir semuanya bisa selesai dengan uang dan selembar kertas?" "Tidak, Raka. Aku tahu itu tidak cukup. Tapi itu adalah hakmu. Aku tidak memintamu kembali bekerja untukku. Aku hanya ingin memberikan apa yang seharusnya menjadi milikmu," jawab Alina tulus. Raka mengambil map itu, namun ia tidak membukanya. Ia berdiri, membuat Alina sedikit mundur karena perbedaan tinggi badan mereka. "Ibu ingin saya kembali, bukan? Karena perusahaan ibu sedang kacau?" Alina terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Awalnya iya, aku ingin kau kembali karena perusahaan membutuhkannya. Tapi setelah melihat kondisimu, aku sadar bahwa aku tidak berhak memintamu kembali ke tempat yang sudah menghancurkanmu. Aku hanya ingin kau bisa mengobati ibumu dengan layak tanpa perlu mengutak-atik radio tua setiap malam." Raka menatap Alina dalam-dalam, mencari kebohongan di mata wanita itu. Ia menemukan sesuatu yang berbeda. Keangkuhan yang dulu membara kini telah padam, berganti dengan kesedihan yang jujur. Namun, luka di hati Raka masih terlalu baru. "Ambil kembali cek ini," kata Raka sambil menyerahkan kembali map tersebut. "Saya akan menerima surat pemulihan nama baik itu, karena memang itu kebenaran yang harus saya dapatkan. Tapi, uang kompensasi ini, saya tidak ingin berhutang budi pada orang yang menganggap harga diri saya bisa dibeli." "Raka, tolong, ibumu butuh pengobatan itu," rintih Alina. "Saya akan mencari caranya sendiri, dengan cara yang jujur, seperti yang selalu ibu saya ajarkan," tegas Raka. "Silakan pergi, Bu Alina. Kehadiran ibu di sini hanya mengingatkan saya pada hari di mana saya kehilangan kepercayaan pada keadilan." Alina menerima kembali map itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa permintaan maafnya telah tertolak, bukan karena ia tidak tulus, tapi karena kerusakan yang ia buat sudah terlalu dalam menembus tulang rusuk. Ia melangkah pergi dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Di balik pintu rumahnya, Raka bersandar pada dinding, memejamkan mata rapat-rapat sementara tangannya mengepal kuat. Ia butuh uang itu, sangat butuh, tapi ia lebih butuh merasa bahwa dirinya masih memiliki martabat sebagai seorang pria. Pertemuan itu berakhir dengan kegagalan bagi Alina, namun sebuah benih baru tertanam di hatinya, keinginan untuk membantu tanpa harus terlihat, dan keinginan untuk berubah demi menjadi manusia yang lebih baik, bukan sekadar pemimpin yang sukses. Malam itu, Alina tidak bisa memejamkan mata.
Bayangan Raka yang menolak cek kompensasi itu terus berputar di benaknya. Ia menyadari bahwa bagi Raka, uang dari tangannya terasa seperti suap untuk membungkam nurani, bukan bantuan tulus. Alina berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang tak pernah tidur, menyadari bahwa ia harus mengubah cara pendekatannya. Jika Raka tidak bisa menerima bantuan darinya secara langsung, maka bantuan itu harus datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Keesokan paginya, Alina tidak pergi ke kantor. Ia menghubungi asisten pribadinya untuk mencari tahu lebih dalam tentang dinamika di lingkungan tempat tinggal Raka. Ia menemukan sebuah nama, Busari, wanita parubaya yang ia temui tempo hari. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil box berlogo Yayasan Sosial berhenti di depan balai warga gang tersebut. Beberapa petugas turun dan mulai menurunkan peralatan medis, paket sembako, hingga peralatan belajar untuk anak-anak. Di tengah kerumunan warga yang penasaran, Busari muncul dengan wajah sumringah. "Ibu-ibu, bapak-bapak, ini bantuan dari Yayasan Cahaya Nusantara. Mereka bilang daerah kita terpilih untuk program pemberdayaan lingkungan," seru Busari. Raka, yang baru saja kembali dari apotek dengan beberapa butir obat yang ia beli secara eceran, tertegun melihat keramaian itu. Ia melihat petugas yayasan sedang memasang unit pendingin ruangan kecil dan alat bantu pernapasan di beberapa rumah warga yang memiliki lansia sakit, termasuk rumahnya. "Busari, ini benar-benar gratis?" tanya Raka ragu saat seorang petugas masuk ke rumahnya untuk memasang ventilator portabel yang jauh lebih canggih daripada milik puskesmas. "Gratis, Rak. Katanya ini donasi anonim dari seorang pengusaha yang ingin berbagi. Bahkan mereka juga akan merenovasi puskesmas kecil kita agar ada dokter spesialis yang jaga setiap minggu," jawab Busari tanpa curiga. Raka terdiam. Ia mengelus alat medis baru di samping tempat tidur ibunya. Alat itu bekerja dengan sangat tenang, membuat ibunya bisa tidur dengan lebih pulas tanpa suara deru mesin yang berisik. Ada rasa lega yang luar biasa di dadanya, namun di sudut hatinya yang paling dalam, sebuah kecurigaan muncul. Apakah ini kebetulan? Namun, petugas yayasan itu bersikap sangat profesional dan sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Wijaya Logistics atau Alina. Sementara itu, dari dalam mobilnya yang terparkir jauh di ujung jalan besar, Alina mengamati semuanya melalui laporan foto yang dikirimkan oleh asistennya. Ia melihat Raka keluar dari rumah dengan wajah yang sedikit lebih cerah, menyalami para petugas yayasan dengan tulus. Alina tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mengandung keangkuhan. Ia merasa sesuatu yang baru dalam dirinya, kepuasan yang datang bukan dari pencapaian target laba, melainkan dari melihat seseorang yang ia lukai bisa bernapas sedikit lebih lega. "Bu, apakah ibu tidak ingin menemui mereka?" tanya asistennya yang duduk di kursi pengemudi. "Tidak," jawab Alina mantap. "Biarkan saja seperti ini. Jika dia tahu ini dariku, dia akan mematikan alat itu sekarang juga." Raka adalah pria yang memegang harga dirinya lebih tinggi dari nyawanya sendiri. Aku harus menghormati itu. Alina mulai belajar bahwa memimpin tidak selalu harus berada di depan dan terlihat kuat. Terkadang, kepemimpinan yang paling sejati adalah kemampuan untuk bergerak di balik layar, memperbaiki kerusakan yang dibuat, dan memberikan dukungan tanpa menuntut pengakuan. Namun, situasi di kantor tetap menjadi tantangan tersendiri. Tanpa kehadiran Raka, beberapa proyek strategi usaha kecil yang ia rintis mulai terbengkalai. Alina sering mendapati dirinya menatap draft yang pernah ditulis Raka tentang pemberdayaan kurir lokal dan UMKM. Setiap kali ia membaca baris kalimat Raka, ia merasa sedang berbicara dengan pria itu secara intelektual. Ia mulai menyadari bahwa Raka bukan sekadar akuntan. Ia adalah seorang visioner yang peduli pada rakyat kecil, hal yang selama ini luput dari perhatian Alina yang terlalu fokus pada korporasi besar. Suatu sore, saat Alina sedang mengunjungi puskesmas yang sedang direnovasi, tentu saja secara diam-diam, ia berpapasan dengan Raka yang sedang membantu mengangkat beberapa sak semen untuk pembangunan ruang rawat baru. Raka bekerja sebagai buruh kasar harian di sana untuk menambah penghasilan. Alina segera memakai topi dan kacamata hitamnya, bersembunyi di balik pilar. Ia melihat Raka menyeka keringat dengan handuk usang, namun matanya memancarkan semangat yang berbeda. Pria itu tidak lagi terlihat hancur.
Ia terlihat seperti seseorang yang sedang membangun kembali dunianya dengan tangannya sendiri. "Maafkan aku, Raka," bisik Alina dari kejauhan. "Aku mungkin belum bisa mengembalikan waktu yang kucuri darimu, tapi aku berjanji akan memastikan duniamu tidak akan pernah runtuh lagi." Alina pergi sebelum Raka menyadari keberadaannya. Di dalam hati, Alina mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia bukan lagi ingin mempekerjakan kembali Raka, melainkan ia ingin menjadi seseorang yang layak untuk bersanding sebagai rekan dengan pria sehebat itu. Perubahan karakter Alina mulai terlihat jelas. Egonya mulai terkikis, digantikan oleh empati yang tulus dan kesadaran akan tanggung jawab sosial yang sesungguhnya. Keheningan yang mulai terbangun di hidup Alina dan Raka mendadak pecah oleh sebuah notifikasi yang merambat cepat di jagat maya. Pagi itu, sebuah unggahan dari akun anonim di platform media sosial populer mendadak viral. Judulnya provokatif. Skandal pencitraan CEO Wijaya Logistics memecat secara tidak hormat, kini bermain peran sebagai pahlawan di gang sempit. Unggahan itu memuat foto-foto Alina saat mendatangi rumah Raka. Foto saat ia masih memakai baju kantor dan terlihat kaku, hingga foto mobil mewahnya yang terparkir di ujung gang. Narasi yang dibangun sangat menyudutkan. Alina dituduh sedang melakukan taktik hubungan masyarakat demi menutupi kesalahan perusahaan terkait pemecatan Raka. Bahkan, bantuan anonim melalui yayasan yang selama ini Alina jaga kerahasiaannya, mulai dikaitkan secara paksa sebagai upaya suap agar Raka tidak menuntut secara hukum. Alina duduk terpaku di kursi kantornya, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Di kolom komentar, ribuan netizen menghujatnya dengan kata-kata kejam. Darah dingin, CEO tak berjiwa, hingga eksploitasi kemiskinan menjadi label baru yang disematkan padanya. Tim PR menyarankan agar kita segera merilis pernyataan resmi dan menyangkal keterlibatan ibu dalam yayasan tersebut untuk sementara waktu. Asistennya memberikan saran dengan raut cemas. Alina menggeleng pelan. "Tidak. Jika aku menyangkal, aku berbohong. Jika aku membenarkan, orang akan berpikir ini memang hanya pencitraan. Biarkan saja." Namun dampak badai itu tidak hanya menghantam Alina. Di pemukiman padat itu, ketenangan Raka terusik. Wartawan mulai bermunculan di mulut gang, mencoba mencari rumah karyawan yang dizalimi tersebut. Busari dan warga lainnya mulai merasa tidak nyaman, karena ketenangan mereka terganggu oleh sorotan kamera dan mikrofon. Raka berdiri di depan rumahnya, menghalangi beberapa orang yang mencoba mengambil gambar ibunya melalui jendela. Amarah kembali membakar dadanya. Ia merasa privasi dan martabat keluarganya sekali lagi dijadikan komoditas. Ia yakin ini adalah ulah Alina. Ia berpikir bahwa Alina lah yang sengaja membocorkan semua ini ke media, agar terlihat seperti sosok yang bertanggung jawab dan dermawan setelah melakukan kesalahan. "Mas Raka, benarkah Ibu Alina memberikan uang tutup mulut?" tanya seorang jurnalis muda yang berhasil mendekat. "Tidak ada uang tutup mulut. Pergi kalian dari sini," teriak Raka, suaranya serak menahan amuk. Di tengah kekacauan itu, ponsel Raka berdering. Sebuah nomor yang tidak ia kenal, namun ia tahu siapa di balik itu. Ia mengangkatnya dengan kasar. "Puas, Bu Alina?" desis Raka tanpa basa-basi. "Puas melihat ibu saya ketakutan karena rumah ini dikepung wartawan? Apakah drama pencitraan ini begitu penting bagi saham perusahaan ibu, hingga ibu harus mengorbankan ketenangan kami lagi?" Di seberang telepon, ada jeda panjang. Raka bisa mendengar suara napas Alina yang berat, seolah wanita itu juga sedang menahan tangis. "Raka, aku bersumpah demi apapun, aku tidak pernah menginginkan ini terjadi. Aku tidak pernah meminta siapapun mengambil foto atau menyebarkan berita ini. Aku hanya ingin membantu. Tanpa kau tahu." Suara Alina terdengar lirih dan parau. "Bantuan ibu adalah racun bagi saya," balas Raka. "Setiap kali ibu muncul, hidup saya hancur. Dulu ibu menghancurkan karir saya, sekarang ibu menghancurkan kedamaian saya. Tolong, hentikan semua ini." Raka mematikan teleponnya dan membantingnya ke atas meja. Ia merasa terjepit antara rasa syukur atas alat medis yang menyelamatkan ibunya dan rasa benci atas sirkus media yang kini mengepungnya.
Sementara itu, di balik layar, Randy yang telah dipecat namun masih memiliki akses ke beberapa informan media, tersenyum puas di sebuah kafe remang-remang. Dialah yang menyewa akun-akun anonim tersebut untuk menyebarkan foto-foto yang ia ambil secara sembunyi-sembunyi saat membuntuti Alina tempo hari. Baginya, jika ia hancur, maka Alina juga harus jatuh bersamanya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Alina. Alih-alih melakukan konferensi pers besar-besaran untuk membela diri, Alina memilih untuk datang sendirian ke kantor Dewan Pers dan memberikan klarifikasi tertutup, meminta media untuk tidak mengganggu privasi Raka. Ia tidak memedulikan namanya yang terus dihujat. Fokusnya kini hanya satu, melindungi Raka. Ia mulai menyadari bahwa dalam badai ini, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus menunjukkan kekuatan kepemimpinan yang sesungguhnya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan pengorbanan. Alina memutuskan untuk mengambil risiko besar. Ia menyiapkan dokumen untuk mundur sementara dari jabatannya sebagai CEO, agar perhatian publik teralihkan dari perusahaan dan Raka, hingga situasi mendingin. Malam itu, di tengah hujatan media sosial yang masih membara, Alina duduk di lantai ruang tamunya yang luas, merasa sangat kesepian. Ia kehilangan jabatan, reputasi, dan mungkin kepercayaan Raka selamanya. Namun, anehnya, ia merasa lebih manusiawi daripada sebelumnya. Ia belajar bahwa melakukan hal yang benar seringkali tidak mendatangkan tepuk tangan, melainkan badai yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Di ujung gang sana, Raka juga sedang menatap langit yang sama, merenungkan apakah amarahnya selama ini benar-benar tertuju pada orang yang salah. Malam itu, Jakarta seolah enggan beristirahat. Hujan rintik-rintik turun membasahi gang sempit, menyamarkan sisa-sisa kegaduhan wartawan yang baru saja membubarkan diri. Di dalam rumahnya, Raka duduk bersandar pada dinding semen yang dingin. Pikirannya kalut. Kata-kata Alina di telepon terus terngiang, terdengar begitu rapuh dan jauh dari kesan angkuh yang selama ini ia benci. Namun, ego dan luka masa lalu masih menjadi tembok besar yang sulit diruntuhkan. Tiba-tiba, sebuah suara napas yang terputus-putus menarik perhatiannya. Raka menoleh cepat ke arah tempat tidur. Ibunya, Ibu Rahayu, tampak sedang berjuang menghirup udara. Wajahnya yang semula tenang kini memucat dengan rona kebiruan di sekitar bibir. "Ibu, Ibu!" Raka panik. Ia memeriksa alat bantu pernapasan yang terpasang. Alat itu berfungsi normal, namun kondisi fisik ibunya tampaknya sedang mengalami penurunan drastis akibat stres dari kegaduhan di depan rumah sejak siang tadi. Raka merogoh sakunya, tangannya gemetar saat menyadari bahwa tabungan yang tersisa di dompetnya tidak akan cukup untuk biaya masuk instalasi gawat darurat rumah sakit swasta terdekat. RSUD penuh sesak, dan ia tidak punya waktu untuk mengantre di tengah kondisi kritis ini. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Bukan dari yayasan, melainkan dari sebuah nomor pribadi. "Raka, aku sudah menyiagakan ambulans pribadi dan tim medis di ujung jalan besar. Mereka tidak menggunakan atribut perusahaan agar tidak menarik perhatian media. Jika terjadi sesuatu pada ibu, tolong, jangan tolong demi aku, tapi demi ibu. Pakai fasilitas itu. Semuanya sudah diatur tanpa syarat." Raka menatap pesan dari Alina itu dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat ibunya yang semakin melemah. Harga diri adalah sesuatu yang ia jaga seumur hidup, tapi malam ini, ia menyadari bahwa harga diri tidak boleh lebih tinggi daripada nyawa orang yang ia cintai. Tanpa membuang waktu, Raka menggendong ibunya menuju ujung gang. Di sana, sebuah ambulans tanpa logo, persis seperti yang dikatakan Alina, sudah menunggu dengan lampu rotator yang dimatikan. 2 paramedis dengan sigap membantu Raka menaikkan ibunya ke dalam. "Kita ke rumah sakit pusat, Mas. Kamar VIP sudah disiapkan atas nama donatur anonim," ujar salah satu petugas medis. Sepanjang perjalanan, Raka hanya bisa menggenggam tangan ibunya yang dingin. Di dalam hatinya, sebuah pergulatan hebat terjadi. Ia membenci Alina karena telah menghancurkan hidupnya. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa di titik paling kritis ini, wanita itulah yang mengulurkan tangan paling cepat. Bahkan saat wanita itu sendiri sedang dihujat oleh seluruh negeri karena skandal media sosial.
Sesampainya di rumah sakit, tim dokter langsung menangani Ibu Rahayu. Raka diminta menunggu di koridor yang sepi dan bersih. Beberapa jam kemudian, seorang dokter spesialis keluar dengan senyum tipis. Kondisi Ibu Rahayu sudah stabil. Untung cepat dibawa ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, jantungnya mungkin tidak akan kuat. Semua biaya operasi dan perawatan sudah diselesaikan oleh pihak penjamin. Mas Raka tinggal fokus menjaga ibu saja. Jelas dokter tersebut. Raka terduduk di kursi tunggu, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata jatuh membasahi lantai marmer yang mengilap. Ia merasa begitu kecil. Selama ini ia berpikir bahwa Alina membantu hanya untuk pencitraan. Namun malam ini, Alina melakukannya dengan sangat rahasia, sangat tulus, tanpa ada satupun kamera yang mengikuti. Di sudut lain koridor yang remang, Alina berdiri di balik pilar, memperhatikan Raka dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat. Ia mengenakan hoodie gelap untuk menyembunyikan identitasnya. Melihat Raka yang terduduk lemas namun tampak lega, Alina merasakan sebuah kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan saat memenangkan kontrak bisnis apapun. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat terakhir sebelum ia menghilang dari sana. Syukurlah ibu sudah baik-baik saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi, Raka. Fokuslah pada kesembuhan ibu. Maafkan aku atas segala badai yang kubawa ke hidupmu. Alina berbalik, berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang terasa lebih ringan. Ia tahu, setelah ini ia harus menghadapi sidang Dewan Komisaris terkait posisinya sebagai CEO. Ia mungkin akan kehilangan segalanya besok pagi, namun bagi Alina, melihat Raka dan ibunya selamat adalah penebusan yang sepadan. Di tengah kekacauan hidupnya, ia akhirnya menemukan cahaya. Bahwa menjadi pemimpin bukan tentang seberapa banyak orang yang tunduk padamu, tapi tentang seberapa banyak nyawa yang bisa kau lindungi dengan kekuatanmu. Malam itu, gedung Wijaya Logistics Nusantara yang megah tampak seperti raksasa yang sedang sekarat. Di dalam ruang pusat data yang dingin, Alina duduk terpuruk di depan deretan monitor yang berkedip merah. Sistem utama perusahaan sedang berada di bawah serangan cyber yang brutal. Ini bukan sekadar gangguan teknis, ini adalah upaya penghancuran total. Randy, yang kini bekerja untuk kompetitor setelah pemecatannya, telah meluncurkan serangan terakhir. Ia menggunakan pintu belakang, backdoor, yang ia tanam jauh sebelum ia dipecat. Sebuah celah yang ia buat dengan memanipulasi kode-kode yang pernah dikerjakan Raka. Bu Alina, kita kehilangan kendali atas arus kas dan data pengiriman nasional. Jika dalam 30 menit akses admin tidak pulih, seluruh dana operasional akan tertransfer ke rekening luar negeri yang tidak terlacak. Lapor kepala tim IT dengan suara gemetar. Alina memejamkan mata. Ia merasa inilah akhir dari segalanya. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat satu detail kecil dalam audit internal. Raka pernah meninggalkan sebuah catatan enkripsi tersembunyi yang ia sebut sebagai protokol penyelamat. Namun, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang mampu memecahkannya. Tiba-tiba, pintu ruang pusat data terbuka. Sosok pria dengan kemeja flanel sederhana dan mata yang memancarkan ketegasan berdiri di sana. Raka. Seluruh ruangan mendadak hening. Alina berdiri. Lidahnya keluh. Raka, untuk apa kau di sini? Aku tidak datang untukmu, Alina. Jawab Raka dengan suara rendah namun stabil. Aku datang untuk perusahaan ini. Aku yang membangun fondasi sistem ini, dan aku tidak akan membiarkan seorang pengkhianat meruntuhkannya hanya untuk memuaskan dendamnya. Tanpa menunggu izin, Raka melangkah menuju meja kendali utama. Jari-jarinya menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Barisan kode hijau mulai mengalir di layar, bertarung melawan serangan merah yang agresif. Alina berdiri di belakangnya, menatap punggung pria yang pernah ia hancurkan martabatnya itu. Ada rasa malu yang luar biasa menghujam jantungnya. Di saat ia terdesak, orang yang ia fitnah justru datang sebagai pelindung. Randy menggunakan kunci enkripsi yang kusembunyikan di dalam laporan yang dia manipulasi dulu, gumam Raka tanpa menoleh. Dia pikir dia pintar, tapi dia tidak tahu bahwa aku selalu menyiapkan kunci cadangan jika sistem ini disalahgunakan. Raka, maafkan aku. Bisik Alina,
Suaranya hampir tak terdengar di tengah deru mesin pendingin server. Simpan maafmu, Alina. Fokus pada layar itu. Sebentar lagi dia akan mencoba melakukan pengalihan paksa. Benar saja. Sebuah peringatan besar muncul di layar. Authorization required. Randy mencoba melakukan penghapusan data massal. Raka menarik napas panjang, lalu memasukkan serangkaian kode terakhir yang hanya diketahui olehnya. Enter. Seketika, layar berubah menjadi biru tenang. Barisan progres transfer dana berhenti tepat di angka 99%. Serangan itu berhasil dipatahkan. Tidak hanya itu, Raka berhasil melacak alamat IP asal serangan dan mengunci identitas digital Randy secara permanen. Selesai, ucap Raka sambil bersandar pada kursi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Alina melihat ke arah layar, lalu kembali ke arah Raka. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menyadari bahwa Raka bukan sekadar mantan karyawan yang jujur. Pria ini memiliki integritas yang jauh melampaui logika bisnis yang selama ini ia agungkan. Raka berdiri, mengambil jaketnya, dan bersiap pergi. Ia tidak meminta imbalan, tidak meminta jabatannya kembali. Baginya, menyelamatkan apa yang pernah ia bangun adalah soal kehormatan, bukan soal posisi. Namun, saat ia sampai di pintu, Alina memanggilnya dengan suara yang bergetar. Raka, jangan pergi. Wijaya Logistics tidak butuh CEO sepertiku. Perusahaan ini butuh seseorang sepertimu. Tolong, jangan pergi sebagai korban lagi. Raka berhenti sejenak, membelakangi Alina. Ia menatap kegelapan di luar gedung, menyadari bahwa badai telah berlalu, namun babak baru yang lebih menantang baru saja dimulai. Kekuasaan Randy telah runtuh, namun kini ia dihadapkan pada pilihan, memaafkan masa lalu atau berjalan menjauh selamanya. Pagi itu, aula utama gedung Wijaya Logistics Nusantara tidak lagi terasa mencekam seperti biasanya. Ruangan luas yang didominasi kaca dan baja, itu dipenuhi oleh kilatan lampu kamera dan gumam rendah para jurnalis. Di atas panggung kecil, sebuah latar belakang bertuliskan, pernyataan resmi perusahaan berdiri tegak. Alina berdiri di balik podium, namun kali ini ia tidak mengenakan setelan kaku yang mencerminkan kekuasaan absolutnya. Ia tampak lebih bersahaja, meskipun tetap anggun. Di sampingnya, Raka berdiri dengan kemeja rapi, pemberian tulus dari Alina sebagai simbol awal yang baru. Wajah Raka tenang, meski ada gurat kelelahan yang tak bisa disembunyikan setelah malam panjang menyelamatkan sistem perusahaan. Alina menarik napas panjang, menatap lurus ke arah lensa kamera yang mewakili pandangan jutaan pasang mata di luar sana. Beberapa waktu yang lalu, suara Alina bergema melalui pengeras suara, jernih dan tanpa keraguan. Saya melakukan kesalahan terbesar dalam karier dan hidup saya. Saya memecat seorang karyawan terbaik saya, Saudara Raka Pratama, atas tuduhan yang sama sekali tidak benar. Saya telah dibutakan oleh manipulasi data dan keangkuhan saya sendiri. Ruangan mendadak hening. Para jurnalis berhenti mencatat, terpaku pada kejujuran yang jarang terdengar dari bibir seorang pemimpin perusahaan besar. Hari ini, di depan kalian semua, saya secara resmi memulihkan nama baik Saudara Raka Pratama. Audit menyeluruh telah membuktikan bahwa dialah yang justru menyelamatkan integritas perusahaan ini sejak awal. Sementara itu, pelaku sabotase sebenarnya Randy telah kami serahkan kepada pihak berwajib dengan bukti-bukti digital yang tak terbantahkan. Alina berhenti sejenak lalu menoleh ke arah Raka. Matanya yang biasanya sedingin es kini berkaca-kaca, memancarkan penyesalan sekaligus rasa hormat yang mendalam. Raka, di depan publik, aku meminta maaf secara terbuka. Aku telah merusak martabatmu, mengganggu ketenangan keluargamu, dan meremehkan integritasmu. Terima kasih karena telah memilih untuk menjadi orang yang lebih besar dariku dengan tetap menyelamatkan perusahaan ini di saat tersulitnya. Raka maju selangkah menuju podium. Ia tidak terlihat sombong atas kemenangannya. Ia mengambil mikrofon dengan tangan yang stabil. Saya menerima permintaan maaf ini. Bagi saya, kebenaran tidak pernah butuh diteriakkan. Ia hanya butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Saya tidak membalas dengan dendam, karena ibu saya mengajarkan bahwa kejujuran adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh pemecatan yang tidak adil. Tepuk tangan mulai pecah, awalnya ragu-ragu,
lalu memenuhi seluruh ruangan. Ini bukan sekadar pembersihan nama baik. Ini adalah momen di mana sebuah perusahaan belajar kembali tentang kemanusiaan. Setelah konferensi pers berakhir, di sebuah ruangan privat yang tenang, Alina mendekati Raka. Ia menyerahkan sebuah map biru yang tebal. "Raka, ini bukan sekadar tawaran pekerjaan kembali," ucap Alina pelan. "Aku ingin kau memimpin divisi pengembangan usaha kecil. Aku ingin kau membawa visi kemanusiaanmu ke dalam struktur perusahaan ini. Kau tidak akan menjadi bawahanku lagi, melainkan partnerku. Kita akan membangun sistem yang tidak hanya mengejar laba, tapi juga melindungi orang-orang di dalamnya." Raka menatap map itu, lalu menatap Alina. Ia melihat seorang wanita yang telah menanggalkan jubah Iron Lady-nya demi menjadi seorang manusia yang adil. "Aku akan menerimanya, Alina," jawab Raka dengan senyum tipis yang tulus. "Bukan untuk jabatan atau gajinya, tapi karena aku ingin memastikan tidak ada lagi Raka lain yang harus mengalami apa yang aku rasakan." Di luar jendela, matahari siang bersinar terik, seolah menyinari jalan baru yang kini membentang di hadapan mereka. Sebuah jalan yang tidak lagi dibangun di atas kecurigaan, melainkan di atas rasa hormat dan pemulihan martabat yang sesungguhnya. Matahari sore merayap perlahan di Cakrawala, Jakarta, menyepuh kaca-kaca gedung pencakar langit dengan warna emas yang hangat. Di lantai teratas gedung Wijaya Logistics Nusantara, keheningan yang damai menyelimuti ruang kerja yang kini terasa lebih hidup. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekik atau aroma kecurigaan yang dulu sempat memenuhi setiap sudut ruangan ini. Alina berdiri di balkon luas yang menghadap langsung ke arah jantung kota. Angin sepoi-sepoi mempermainkan anak rambutnya, namun ia tidak peduli. Pikirannya jauh melayang pada perjalanan beberapa bulan terakhir, sebuah transformasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan lagi pemimpin yang hanya melihat grafik keuntungan, melainkan seseorang yang mulai memahami arti dari sebuah senyuman di balik angka-angka operasional. Pintu kaca di belakangnya bergeser terbuka. Langkah kaki yang stabil dan tenang mendekat. Alina tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang datang. Ibu sudah meminum obatnya dan sekarang sedang beristirahat dengan tenang. Beliau terus menanyakan kapan kau akan mampir lagi untuk mencicipi masakannya. Suara Raka terdengar lembut, kini tanpa beban amarah yang dulu sering menghiasi nada bicaranya. Alina berbalik, menyambut Raka dengan senyum tulus yang kini menjadi pemandangan biasa di kantor. "Sampaikan pada Ibu Rahayu, aku akan datang akhir pekan ini. Aku merindukan teh melatinya." Raka berdiri di samping Alina, ikut menatap hamparan kota. Di tangannya, ia memegang laporan pertama dari divisi baru yang ia pimpin. Divisi pengembangan usaha kecil. Di bawah arahannya, perusahaan kini bermitra dengan ribuan kurir lokal dan pengusaha UMKM, memberikan mereka jaminan kesejahteraan yang layak. Bagaimana rasanya, Raka? Berdiri di sini bukan sebagai karyawan yang terancam, tapi sebagai rekan yang menentukan masa depan? Tanya Alina penuh rasa ingin tahu. Raka terdiam sejenak, menatap jauh ke arah ganggang sempit di kejauhan yang masih terlihat di antara megahnya gedung-gedung. Rasanya seperti akhirnya bisa bernapas tanpa harus takut oksigennya diambil orang lain, Alina. Tapi yang lebih penting, rasanya luar biasa bisa memastikan orang-orang di bawah sana memiliki kesempatan yang sama untuk tetap berdiri tegak. Alina mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa kehadiran Raka telah menyelamatkan lebih dari sekadar sistem digital perusahaan. Raka telah menyelamatkan jiwanya dari kekosongan sebuah kesuksesan yang dingin. "Aku banyak belajar darimu tentang memaafkan," bisik Alina. "Terima kasih karena tidak membiarkanku tetap menjadi orang yang kaku dan buta." Raka menoleh, menatap mata Alina yang kini memancarkan kelembutan. Memaafkan bukan berarti melupakan, Alina. Memaafkan adalah memilih untuk melepaskan beban agar kita bisa melangkah lebih jauh. Kita berdua telah melewati badai, dan badai itu ternyata hanya ingin membersihkan jalan kita. Keheningan yang nyaman kembali tercipta di antara mereka. Tidak ada lagi sekat antara CEO dan bawahan. Yang ada hanyalah dua manusia yang telah tumbuh melalui luka dan penyesalan. Raka perlahan mengulurkan tangannya, dan Alina menyambutnya. Sebuah jabat tangan yang bermakna kemitraan, kepercayaan, dan mungkin benih cinta yang mulai bersemi di atas fondasi rasa hormat yang kokoh.
Mereka berdiri bersama di balkon itu, menatap matahari yang mulai tenggelam, siap menyambut hari esok. Bagi Raka dan Alina, kisah ini bukan lagi tentang sebuah pemecatan yang tidak adil, melainkan tentang perjalanan pulang menuju jati diri mereka yang paling jujur. Hidup mereka kini saling bertautan, membawa harapan baru bagi ribuan orang yang bergantung pada visi yang mereka bangun bersama. Sebuah masa depan yang tidak hanya efisien, tapi juga memiliki hati.